Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nama saya Eka Nurfairus, NIM 182300033. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kaidah pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha, yang artinya setiap perbuatan itu bersama dengan tujuannya atau niatnya. Niat secara etimologi adalah kesengajaan atau tujuan. Menurut pengertian syariat, adalah ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah fuqaha, niat adalah kesengajaan melakukan ketaatan dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan perbuatan atau dengan cara meninggalkannya. Kata umuru dalam kalimat kaidah pertama, al-umuru bimaqasidiha, ini terbentuk dari dua unsur, yakni lafadz al-umuru dan al-maqasid. Terbentuk dari lafadz al-amru dan al-maqsad. Secara etimologi, lafadz al-umuru merupakan bentuk dari lafadz al-amru yang berarti keadaan, kebutuhan, peristiwa, dan perbuatan. Jadi, lafadz al-umuru bimaqasidiha diartikan sebagai perbuatan dari salah satu anggota. Sedangkan menurut terminologi berarti perbuatan dan tindakan mukallaf, baik ucapan atau tingkah laku, yang dikenai hukum syara' sesuai dengan maksud dari pekerjaan yang dilakukan. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 145, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala wa may yurid thawabat dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin, yang artinya, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dalam sebuah hadis yang telah disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Hadis ini bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata, pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sahnya amal-amal perbuatan adalah hanya bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatinya. Barang siapa hijrahnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka hijrahnya dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena untuk mendapatkan dunia atau menikahi wanita, maka hijrahnya adalah dicatat sesuai dengan tujuan hijrahnya tersebut. Disebutkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri di Ensiklopedi Akhlak Rasulullah Jilid 1, Imam An-Nawawi menyebutkan, niat adalah ukuran kesahihan amal perbuatan. Jika niatnya besar, amalannya pasti besar. Namun, jika niat rusak juga amalnya. Ahmad, Abu Dawud, Ad-Daruqutni, dan lainnya sepakat menetapkan bahwa hadis tentang niat menempati 1/3 dari seluruh ilmu pengetahuan Islam. Pendapat semacam
ini diulas oleh Imam Al-Baihaqi sebagai berikut. Segala aktivitas manusia itu ada kalanya berpangkal pada hati sanubari, pada lisan, dan ada kalanya pada anggota badan. Niat yang berpangkal di hati sanubari adalah aktivitas kejiwaan. Aktivitas itu lebih penting dan kuat ketimbang aktivitas yang berpangkal pada lisan dan anggota badan. Hal itu disebabkan karena niat dapat berfungsi sebagai ibadat yang berdiri sendiri, sedangkan aktivitas yang lain tidak dapat berfungsi ibadat sekiranya tidak didukung oleh niat. Niat sekalipun tidak dibarengi dengan amal perbuatan, masih dianggap lebih baik daripada perbuatan yang tidak dibarengi dengan niat. Contoh penerapannya adalah salah satunya niat zakat. Niat boleh diniatkan sebelum benda zakat diserahkan kepada mustahik zakat. Jumhur, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Namun sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa niat zakat harus bebarengan dengan penyerahan barang zakat. Contoh lainnya, sebelum berwudu harus menggunakan niat, sesudah wudu menggunakan niat pula, dan sebelum mandi wajib menggunakan niat, dan sesudah saat mandi wajib juga menggunakan niat, sebelum sholat menggunakan niat, dan sebelum puasa juga menggunakan niat. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.